Halo, jumpa lagi di channel Jurus Excel. Terima kasih sudah klik video ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jurus Excel kali ini akan membahas tentang makro atau VBA ya teman-teman. Jadi ini adalah bukan lagi di tampilan yang Excel yang biasanya. Jadi kita akan membahas tentang makro. Jadi apa sih makro itu? Makanan apa sih makro itu gitu? Mungkin kita langsung saja ke Excelnya. Nah, kita sudah di Excelnya. Jadi makro itu atau VBA ya, kalau di Excel itu Visual Basic Application. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft. Makro ini nggak cuma ada di Excel ya teman-teman, tapi ada di Word, Excel, kemudian di PowerPoint, kemudian mungkin ada juga di email ya, Outlook gitu teman-teman. Jadi untuk menggunakan makro ini, teman-teman kita harus setting dulu di option, file, kemudian option. Jadi kita harus menampilkan dulu tab developernya teman-teman. Kemudian kita ke customize ribbon ya teman-teman. Kemudian teman-teman centang yang ini, developer. Kemudian di OK. Nah, karena saya sudah centang ya, ini tab development sudah ada teman-teman. Nah, ini adalah menu atau tab tentang makro atau Visual Basic. Nah, di sini nih teman-teman ada Visual Basic, kemudian makronya ada record makro. Nah, ada use, dan di sini macam-macam untuk kita setting makronya teman-teman. Sebelum kita menggunakan codingan atau kode-kode makronya, kode-kode VBA-nya, nah saya akan tunjukkan dulu makro yang paling gampang menurut saya teman-teman. Jadi makro ini kita bisa record teman-teman. Nah, di sini ada menu yang namanya record makro. Ini sangat berguna kalau kita hanya ingin menggunakan ya yang biasa saja gitu teman-teman, tidak banyak preferensi gitu teman-teman. Saya tunjukkan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Saya menulis di sini ada beberapa data. Contohnya ada nomor, kemudian nama, kemudian ada kelas, nomor 1, nama Andi, kelas H2, kemudian saya isi datanya dulu ya teman-teman. Kelas H3. Kemudian nah saya akan tampilkan dulu apa sih fungsi dari record makro ini. Jadi kalau makro secara keseluruhan itu ya untuk membantu kita pekerjaan yang sama gitu teman-teman, sering dilakukan sama. Nah, kita bisa gunakan makro ini untuk membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sering kita gunakan gitu, sama-sama terus pekerjaannya, mungkin copy paste gitu atau pemformatan table gitu teman-teman. Nah, bisa dilakukan dengan makro ini. Nah, di sini datanya sudah saya buat ya teman-teman. Nah, ini datanya. Nah, makro itu saya akan contohkan. Nah, kalau kita biasanya kita kan membuat, nah saya copy dulu ya teman-teman. Nah, ini datanya saya tambahkan dulu ya teman-teman. Di sini ada nilainya. Nah, nilainya itu 90, 89, 88 aja. Nah, ini buat backup dulu datanya. Nah, di sini ketika saya tidak menggunakan makro, ketika saya ingin memformat sebuah table, contohnya seperti ini,
saya pertama ini saya blok, kemudian saya bold, kemudian di sini saya buat tabelnya seperti ini. Pemformatan kita bikin, kemudian saya di sini menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan, bukan sum ya, average, rata-ratanya saya ingin tahu rata-ratanya, kemudian saya enter, kemudian saya bold di sini, kemudian saya kasih warna. Nah, itu kan banyak ya langkah-langkahnya. Nah, kalau dengan makro teman-teman bisa langsung hanya sekali klik teman-teman, sekali klik langsung selesai itu pemformatannya. Kita akan coba ya menggunakan record makro karena ini baru pertama kali kita menggunakan makro. Saya belajar makro ini juga otodidak teman-teman, dari buku, dari video di YouTube. Untuk video ini saya akan sedikit berbagi tentang makro gitu teman-teman. Nah, oke, kita mulai dulu ya teman-teman. Nah, kita tempatkan dulu kursornya di sini, kemudian kita pergi ke tab developer ini, kemudian kita klik record makro. Nah, kita namakan di sini record makro 1 aja ya teman-teman, atau ini nama ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan teman-teman, tapi tidak bisa menggunakan spasi teman-teman. Kalau tidak bisa menggunakan spasi, jadi bisa teman-teman ganti dengan underscore, atau ya udah makro 1 seperti ini tanpa spasi gitu. Oke, kita langsung oke saja. Nah, untuk shortcut key-nya ini ya teman-teman bisa juga tentukan, mungkin Ctrl H, Ctrl F, Ctrl P, Ctrl U. Nah, ini terserah teman-teman. Nah, stone makronya ini, nah ini akan dijalankan untuk seluruh workbook atau hanya new workbook, nah atau personal workbook. Nah, saya biasanya pilih yang karena ini percobaan contoh, saya pilih this workbook aja teman-teman. Kemudian kita oke. Deskripsi ini juga bisa teman-teman isi ataupun enggak teman-teman. Kita klik OK. Nah, setelah teman-teman mengklik OK, apapun yang teman-teman lakukan akan dikerjakan oleh makro. Contohnya seperti ini. Ini saya akan di sini kasih warna ya teman-teman, kuning seperti ini. Kemudian saya ke sini, kemudian nah ini saya akan kerjakan. Ini sudah di-record oleh makronya. Kemudian di bold, kemudian kita taruh sini, kemudian kita rumus average. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Kemudian kita bold. Kemudian di sini kita kasih warna kuning. Nah, setelah seperti ini sudah selesai makronya, sudah selesai ya pemformatannya dan lain-lain. Nah, kita tinggal stop recordingnya, stop makronya gitu. Nah, ini sudah jadi makronya. Kita akan coba kita hapus dulu ya teman-teman. Ini datanya kita hapus. Set. Nah, datanya kan udah dihapus nih teman-teman. Nah, kita copy yang ini, kita taruh yang sini. Tadi kan datanya ada di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bikin tombol makronya. Nah, untuk membuat tombol makronya, teman-teman bisa menggunakan form control ini di tab developer, atau teman-teman bisa juga menggunakan insert ini shapes. Nah, kita coba menggunakan shape aja ya teman-teman. Kita ganti yang ya bawaannya aja. Nah, tombol apa nih? Kita kasih namanya tombol go. Ya, ini buat ini tombol. Iya. Nah, oke, kita sudah bikin tombolnya. Kita sudah buat tombolnya. Kemudian setelah kita buat tombolnya, teman-teman klik kanan. Sorry, bentar dulu, nggak kelihatan. Kemudian assign makro ya teman-teman, pilih. Kemudian pilih makro 1. Nah, ini makro yang sudah teman-teman buat tadi, sudah record tadi. Tinggal teman-teman klik, kemudian oke.
Nah, kalau teman-teman sudah oke, nah kursornya itu akan berubah menjadi gambar tangan nih, tangan ngeklik gitu teman-teman. Berarti ini makronya sudah dimasukkan ke dalam si shape-nya tadi teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman. Twing. Nah, itu. Jadi hanya sekali klik semua yang teman-teman lakukan tadi untuk memformat table, kemudian memasukkan rumus, kemudian di sini saya tadi juga kasih warna kuning. Nah, itu hanya sekali klik akan dikerjakan oleh makro teman-teman. Jadi makro itu nanti mengerjakan sesuai step-stepnya, jadi kode-kodenya gitu teman-teman. Untuk melihat kodenya, teman-teman bisa klik ALT ini untuk shortcut key-nya. Teman-teman bisa menggunakan ALT F11 atau bisa dengan ini. Nah, ini ada tulisannya tuh ALT F11. Nah, kita lihat kode makronya ya, yang tadi kita sudah record. Nah, ini adalah jendelanya si Visual Basic for Application tadi teman-teman, makronya. Nah, di sini ada file Excel tadi, ini ada tutor makro. Jadi ini filenya, kemudian ada sheet 1. Kemudian di sini ada modulnya. Nah, makro yang sudah kita record tadi itu masuk ke dalam modul 1, teman-teman. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia makro yang sudah kita record tadi. Namanya adalah sub makro 1. Kemudian ini adalah komen-komen. Jadi ini nggak dikerjakan, teman-teman. Jadi kalau ada kutip seperti ini, nggak dikerjakan oleh si makronya. Nah, ini adalah kode VBA-nya, jadi kode makronya nih teman-teman. Jadi pertama tadi kan kita range L2 sampai N5 nih, kemudian di select, kemudian bla 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 sampai selesai. Di sini ada end sub. Kemudian dia ada range I6 di select. Nah, ini kode-kode makronya. Nah, untuk belajar kode ini nanti akan saya buatkan di video saya selanjutnya ya teman-teman. Kalau untuk yang video sekarang kita hanya pengenalan dulu makronya gitu teman-teman. Gimana? Makro pasti sangat berguna untuk membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita, karena ya kalau teman-teman tadi harus blok di sini, kemudian kasih warna kuning, kemudian dibikin jumlahnya, kemudian apalagi gitu. Kalau itu teman-teman lakukan setiap hari, semua table kan, tablenya banyak ya, akan membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Kalau menggunakan makro, hanya kita buat kode makronya dulu, kemudian teman-teman tinggal buat tombolnya, ya udah sekali klik langsung selesai gitu teman-teman. Mungkin kita cukupkan ya video tutorial tentang makro kali ini, karena ini hanya perkenalan tentang makro. Ya sampai di sini dulu. Nanti untuk video kita selanjutnya tentang makro akan saya buatkan lagi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.